Wa kadzalika, yang kedua, man syakka fi kufril musyrikin. Kalau tadi takfir, wajib mengkafirkan orang musyrik, menghukumi kafir orang musyrik, jangan pernah ada keraguan. Kalau yang kedua ini ragu. Wa kadzalika man syakka fi kufril musyrikin. Orang yang ragu di dalam kekafiran orang musyrik. Wa qala, contohnya dia berkata, ma adri hal hum kuffarun am ghairu kuffar. Aku nggak tahu, aku nggak bisa memutuskan aku ini, apakah mereka itu kafir atau tidak kafir. Orang yang dalam keraguan seperti ini, fa innahu yakunu kafiran, maka dia berada iku kafiran, kafir, dia kafir. Kalau dia sudah Islam berarti murtad dia. Ini murtad. Kenapa? Li'annahu mutaraddidun fi dinihi bainal kufri wal iman. Karena dia itu ragu-ragu, mutaraddid, taraddud. Enggak kesana, enggak kesana kemari di dalam agamanya, berada antara kufri dan iman. Walam yufarriq baina hadza wa hadza. Dia tidak bisa membedakan antara iman dan kafir. Berarti dia masih kafir. Kenapa? Karena iman itu tidak ada keraguan. Dalam akhir surat An-Nur itu, amanu billahi wa rasulih tsumma, terusannya tsumma lam yartabu. Tidak ada keraguan, itu iman. Nah, kalau iman ada keraguannya, ada syakunya, belum iman itu. Nah, kalau belum iman berarti kafir. Orang yang asalnya sudah punya keyakinan lalu kembali kepada keraguan, berarti murtad. Karena dia kembali kepada kondisi dia tidak beriman. Wa asyaddu min dzalik, yang lebih parah lagi, lebih berat lagi, man sahhaha madhhabahum. Nih, jadi satu poin, satu nomor, sebenarnya 3 poin ya. Satu nomor ini takfir, syak, sama tashih, sahhah, membenarkan madhabnya mereka. Ai man sahhaha madhabal musyrikina, orang yang membenarkan madhabnya orang musyrik. Madhab itu ya kelakuannya, nyembah-nyembah patung, mengerjakan begini itu dibenarkan. Wa ma aktsara man yusahhihu madhabahum wa yudafi'u anhum. Ini betapa banyaknya, kata Syekh ini, betapa banyaknya orang yang membenarkan madhab mereka dan membela mereka, yudafi'u, membela, anhum, dari mereka. Subhanallah. Khususan al-Yahud wan Nasara, khususnya Yahudi Nasrani. Fa fihil an da'wa qa'imah, maka di dalam Yahudi Nasrani al-an zaman ini dakwah qa'imah, ada dakwahan, pengakuan yang tegak, yang tidak bisa dibendung, yaitu wahiyya ad-da'wah ilal wuhdati bainal adyan ats-tsalatsa, yaitu ajakan dakwah kepada persatuan antara beberapa agama yang 3. Kama yazmun, sebagaimana mereka mengatakan al-Islam wal Yahudiyah wan Nasraniyah, supaya bersatu 3 agama ini. Ajakan mereka namanya wuhdatul adyan, menyatukan antara agama-agama. Wa yaqulun, dan berkata mereka omongannya gini, kulluha adyanu sahihatun, semuanya 3 ini adalah agama-agama yang sahih. Wa kulluhum mu'minuna billah, dan mereka itu semuanya beriman kepada Allah. Berarti fala nukafirhum, maka tidak boleh mengkafirkan kami pada mereka. Fahada asyaddu kufran minalladzi syakka fi kufrihim. Ini omongan seperti ini itu lebih sangat kafirnya daripada orang yang hanya ragu di dalam kekafiran mereka. Itu lebih parah ini. Li'annahu, kenapa? Li'annahu sahhaha madhhabahum,
karena dia membenarkan madhab mereka, padahal Allah mengkafirkan mereka, tidak membenarkan kelakuan mereka. Ini malah membenarkan, berarti kan bertolak belakang dengan ganda Allah. Wa qala, berkata dia, innahum yu'minuna billah wa yattabi'una al-anbiya, katanya mereka itu beriman kepada Allah dan mengikuti para nabi. Fal yahud yattabi'una li Musa, Yahudi itu mengikuti Musa. Wan nasara yattabi'una li Isa, Nasara itu mengikuti Isa. Kan punya nabi kan, berarti iman kepada Allah, jangan dikafirkan. Fanaqululah, maka kita jawab dia, kami berkata kepada dia, innahum lam yattabi'u Musa wala Isa, mereka itu tidak mengikuti Musa dan tidak juga Isa. Kenapa? Lau kanu yattabi'unahuma la amanu bi Muhammadin, jika mereka mengikuti Musa dan Isa, pastilah mereka iman kepada siapa? Nabi Muhammad. Buktinya mereka nggak mau sama Nabi Muhammad. Berarti ngaku iman kepada Musa dan Isa itu omong kosong itu. Kalau mereka iman kepada Musa, mengikuti betul syariatnya Musa dan Isa, pasti iman kepada Nabi Muhammad. Lianna Musa wa Isa basyara bi Muhammadin, karena Nabi Musa dan Isa itu memberi kabar gembira dengan datangnya Nabi Muhammad. Wa huwa mawjudun fit Taurat wal Injil, tulisan itu tentang Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab Taurat maupun Injil. Bagaimana dalam surah As-Saff? Mada qala Allah? Apa kabar gembira Nabi Isa? Min ba'di ismuhu Ahmad. Nah itu, bahwa sesudah saya itu nanti akan ada nabi namanya Ahmad. Nah itu Nabi Muhammad. Baik. Wa qala madza ba'dahu? At-Tauratu allati unzilat ala Musa mawjudun fiha dzikru Muhammad. Ya. Maka kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa mawjud, tertera di dalamnya sebutan Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum. Maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Sudah tadi ini. Wal Injil alladzi nazala ala Isa, dan Injil yang turun kepada Nabi Isa, fihi dzikru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada cerita Nabi Muhammad. Bal sarrah Isa alaihissalam bidzalik. Itu belum dibaca sudah ditanyakan. Bahkan menjelaskan siapa Nabi Isa alaihissalam dengan hal itu. Faqal ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yaday minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah itu udah As-Saff ayat 6. Manil ladzi jaa ba'da Isa alaihissalam huwa nabiyuna Muhammad. Manil ladzi jaa ba'da Isa, siapa yang datang setelah Isa? Jawabannya huwa nabiyuna Muhammad, dia itu adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu asmaun katsirah, dan nabi itu punya nama-nama yang banyak. Siapa aja? Li asma, Ahmad, Muhammad, Mahi, Hashir, Atib. Dalam hadis Bukhari ada 5 nama nabi: Ahmad, Muhammad, Mahi, Hashir, Atib. Mahi penglebur kesyirikan, Mahi Hashir karena Allah besok mengumpulkan manusia itu, nabi di situ menjadi sayyidnya. Hashir Atib penutup para nabi, penutup para nabi. Wal Injilu madza ba'dahu? Fa kaifa qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Orang-orang yang kami kasih kitab, Yahudi Nasrani, itu mengenali Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Cuman wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa. Sebagian dari mereka memang menyimpan kebenaran itu tentang Nabi Muhammad itu.
wa hum ya'lamun, padahal mereka sudah tahu. Fa kaifa yuqarinu bainal yahudiyyah wan nasraniyah wal islam. Yuqaranu aja. Bagaimana mungkin digandeng antara Yahudi, Nasrani dan Islam? Fal yahudiyyah wan nasraniyah ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad nusikha bil Islam. Padahal agama Yahudi dan Nasrani sesudah terutusnya Nabi Muhammad itu sungguh keduanya sudah dimansuh. Nasanya apa? Bil Islam. Padahal itu jelas mansuh itu. Bagaimana kok dianggap sama, malah disatukan, disahkan bareng-bareng, jejer, podo, haknya sama. Ini namanya wahdatul adyan. Bahaya loh. Orang kalau muslim terus menyatukan agama itu atas dasar meyakini bahwa ini sama derajatnya, tidak mansuh, memang sama-sama, ini langsung kafir orang itu, murtad, nggak Islam lagi. Subhanallah, ma aktsarahum fi biladina. Betapa banyaknya di negara kita ini kemungkinan yang melakukan hal itu. Nah itu, ini namanya sohaha madhabahum, membenarkan madhabnya mereka musyrik. Contohnya Yahudi Nasrani dianggap sama dengan Islam, podoi hae podoi, podo-podo agama ini, sama-sama agama ini, punya Tuhan juga, punya Nabi juga. Ini dia yang membuat riddah, hukum riddah, hukum murtad dari Islam, keluar dari Islam. Nanti kita bahas setelah ini. Insya Allah saya menyebutkan ini di bawahnya. Tenang saja. Semangat. Semangat. Siapa kita? Jangan jawab Indonesia. Kita Muslim sejati. Muslim punya akidah yang kuat. Wal Islamu huwa dinul haq. Ini entar lagi. Islam itu adalah agama yang benar. Lam yabqa dinun ghairu dinil Islam. Tidak tersisa agama selain agama Islam. Alladzi yang ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dengan Islam itu siapa? Nabi Muhammad. Faman lam yadkhul fil Islam wa yu'min bi Muhammadin, siapa yang tidak masuk ke dalam Islam dan tidak iman kepada Nabi Muhammad, fahuwa kafir, maka dia kafir. Sawa'an kana yahudiyan aw nasraniyan aw wataniyan aw mulhidan, sama saja Yahudi, Nasrani, penyembah patung atau mulhid. Mulhid itu orang yang menentang, orang menentang. Fa kullu man lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Semua orang yang tidak beriman kepada Nabi berarti kafir. Nah, ini dia. Wa haula'i yuqimuna al-an mu'tamarat. Mereka itu yuqimuna al-an, mengadakan, menegakkan, melaksanakan al-an zaman ini mu'tamaratin, pada muktamar. Nah ini tujuannya apa? Littaqarubi bainal adyan, untuk mendekatkan antara agama-agama, disatukan. Wa ma'al asaf, sungguh sangat apa ini? Ironis. Nah, asaf itu sangat menyusahkan. Dikatakan yu'ayyiduhum man yantasibuna ilal Islam. Syekh ini sangat sopan, tidak bilang al-muslimun. Menguatkan pada mereka yang melaksanakan muktamar untuk menggandeng beberapa agama itu. Siapa man orang yang tasibuna ilal Islam, yang menisbatkan diri, menggolongkan diri kepada Islam, mengaku Islam. Wa yahduruna, dan menghadiri mereka hadhil mu'tamarati, pada ini muktamar, musyawarah. Wa yusammunaha, dan menamai mereka pada muktamar ini al-hiwar bainal adyan. Hiwar itu musyawarah, mufakat, apa tadi?
antara agama-agama, hiwar, musyawarah, omong-omongan berencana di antara agama-agama. Awil hiwar bainal hadarat, sama, atau percakapan antara golongan-golongan yang hadir. Wa ma asbaha dzalik, apa saja namanya, pokoknya niatnya itu menyatukan agama ini. Wa ma asbaha dzalik, dan apa-apa semisal itu, apapun namanya. Fahum la yahdurunaha min ajli ayyubtilu syubahal yahudi wan nasara. Mereka yang mengaku Islam itu tidak menghadiri muktamar min ajli ayyubtilu, karena arahnya membatalkan syubahal yahud, pada subhat-subhatnya Yahudi ngaku iman itu, wan nasara, dan Nasrani. Jadi mereka yang menghadiri muktamar dari yang mengaku Islam itu, hadirnya itu bukan untuk menasehati mereka, bukan untuk menghilangkan kesubhatan mereka. Wa innama yahdurunaha liyatasalahu ma'ahum. Mereka hadir kepada muktamar itu supaya tasaluh, supaya damai. Liyatasalahu, supaya saling berdamai mereka ma'hum, di antara mereka. Subhanallah. Supaya damai, supaya nggak ada apa-apa, supaya ditoleransi. Pelaksanaannya di gereja lagi misalkan. Wa yakfihim, dan mencukupi pada mereka annal yahuda wan nasara, sesungguhnya orang Yahudi Nasrani, ya'tarifuna, mengakui mereka anna Muhammadan nabiyyun, gitu tok. Sesungguhnya Muhammad itu adalah nabi. Jadi orang yang mengaku Islam mendatangi muktamar itu, hanya dia tuntutannya itu mengakui bahwa Muhammad itu nabi, gitu dah. Dah, pokoknya Yahudi Nasrani bilang Muhammad itu nabi, udah cukup. Ya. Walau fi dzahiri, walaupun hanya secara zahir saja. Wahum, sedangkan mereka Yahudi Nasrani la ya'tarifuna bi umumi risalatih, dengan umumnya risalahnya Nabi, terutusnya Nabi untuk umum, mereka tidak mengakui itu. Fayakfuruna bi umumi risalatih, mereka kafir, tidak percaya dengan umumnya risalahnya Nabi. Berarti faka'annahum yaqulun, seakan-akan mereka itu mengatakan urdu anna, radiya yarda, irdau, ya, irda, radiya yarda, irda, if'al, irdau, irdau anna, ridalah kalian muslim, anna, dari kami, wa narda ankum, dan ridho kami dari kalian. Allahu Akbar. Itu islahnya, supaya kami tidak diganggu. Kami meridhoi agama kalian, kalian meridhoi agama kami, kami jangan diganggu. Itu maksud mereka, politik mereka. Padahal sejatinya ini, sejatinya bagaimana? Qala ta'ala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak mungkin Allah itu salah. Pokoknya Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridha Muhammad. Walan tarda anka, tidak akan pernah damai, tidak akan pernah ridha dengan kamu, siapa Yahud, walan nasara, wala nasara. Walaupun dia ngomong kami ini toleransi dan lain-lain, enggak ada. Hatinya tetap itu Allah sudah ditanamkan begitu. Tidak akan pernah ridha, enggak akan damai dengan orang Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka.